menjelaskan definisi dan juga cara kerja dari algoritma Bellman-Ford. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa algoritma yang digunakan pada aplikasi yang kami kerjakan itu adalah algoritma Bellman-Ford. Yang pertama itu definisi. Algoritma Bellman-Ford itu sendiri merupakan salah satu jenis algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur terpendek dari sumber vertex ke seluruh vertex yang memungkinkan. Misalnya kita memiliki sebuah graph dengan jumlah vertex yang ada itu adalah 5, maka algoritma ini akan menentukan dari vertex 1 ke vertex 2, dari vertex 1 ke vertex 3, dari vertex 2 ke vertex 5, dan begitu juga dengan seterusnya. Perlu juga kita ketahui bahwa algoritma Bellman-Ford ini hampir sama dengan algoritma Dijkstra, cuman bedanya pada algoritma Dijkstra hanya dapat menyelesaikan graph dengan edges yang memiliki bobot positif. Sedangkan jika kita menggunakan algoritma Bellman-Ford, kita akan mampu juga menyelesaikan graph dengan edges yang memiliki bobot negatif. Sehingga algoritma Bellman-Ford ini dikenal atau lebih dikenal sebagai algoritma penyempurna dari algoritma Dijkstra. Yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai cara kerja dan juga ilustrasi dari tiap-tiap iterasi atau cycle dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Di sini juga kami menyediakan 5 langkah-langkah dalam mencari jalur terpendek pada sebuah graph dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford. Yang pertama itu adalah menentukan edges, yang kedua itu menentukan berapa kali iterasi atau cycle yang terjadi selama kita mencari jalur terpendek pada sebuah graph dengan menggunakan V dikurang 1, di mana V itu merupakan jumlah vertex yang terdapat pada graph. Yang ketiga itu adalah menentukan starting vertex atau lebih dikenal dengan sumber vertex dengan mendefinisikan sumber vertex tersebut dengan nilai 0. Dan yang selanjutnya itu adalah mendefinisikan atau memberikan nilai tak terhingga pada vertex-vertex lainnya. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan persamaan relaxation untuk mencari jalur terpendek, di mana persamaannya yaitu jika DU ditambah CUV lebih kecil dari DV, maka DV sama dengan DU ditambah CUV, di mana DU ini merupakan nilai yang terdapat pada sumber vertex atau vertex awal, sedangkan CUV ini adalah nilai yang terdapat pada edges yang sudah didefinisikan sebelumnya, sedangkan DV ini adalah nilai dari vertex yang dituju atau vertex tujuan. Perlu juga kita ketahui bahwa jika hasil penjumlahan dari DU ditambah CUV ini lebih besar atau sama dengan DV, maka nilai tersebut tidak perlu kita tukar atau kita abaikan, atau bisa kita lanjut ke edges yang selanjutnya. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan graph berikut ini. Sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama itu kita perlu menentukan edges yang terdapat pada graph. Terlihat bahwa edges yang terdapat pada graph di layar adalah sebanyak 5, yaitu edges AB, edges AC, edges BD, edges CB, dan juga edges CD. Yang langkah yang kedua yaitu menentukan berapa kali iterasi atau cycle yang terjadi pada graph dalam menentukan jalur terpendek. Dapat kita lihat juga bahwa vertex atau jumlah vertex yang terdapat pada graph itu adalah sebanyak 4. Dengan menggunakan persamaan V dikurang 1, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3, maka iterasi atau cycle yang terjadi selama penentuan jalur terpendek itu adalah sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya itu adalah menentukan sumber vertex atau vertex awal, yaitu dapat kita lihat pada graph yaitu vertex A yang kita definisikan dengan nilai 0, dan vertex-vertex lainnya itu yaitu vertex B, vertex C, dan vertex D dapat kita definisikan dengan nilai yang tak terhingga. Dan untuk proses yang selanjutnya itu adalah kita menggunakan persamaan relaxation untuk menentukan jalur mana yang lebih atau jalur terpendek yang akan kita cari dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford tentunya. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan cara kerja dari masing-masing iterasi berikut ini. Iterasi yang pertama, sumber vertexnya itu adalah 0, maka dengan menggunakan persamaan relaxation 0 ditambah 1 sama dengan 1, maka
karena 1 lebih kecil dari nilai tak terhingga yang sudah didefinisikan sebelumnya pada vertex B, maka nilai tak terhingga tersebut kita ubah menjadi 1. Yang selanjutnya itu adalah pada edges AC, maka 0 ditambah minus 4 sama dengan minus 4. Minus 4 lebih kecil dari nilai tak terhingga pada vertex C, maka vertex C kita ubah nilainya menjadi minus 4. Yang selanjutnya itu adalah edges BD, di mana vertex B nilainya sudah berubah tadi menjadi 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Karena 4 juga lebih kecil dari nilai tak terhingga pada edges D, maka nilai tak terhingga pada vertex D, maka nilai pada vertex D kita ubah menjadi 4. Yang selanjutnya itu adalah edges CB. Minus 4 ditambah 2 hasilnya adalah minus 2. Karena minus 2 lebih kecil dari 1, maka nilai 1 pada vertex B kita ubah menjadi minus 2. Yang terakhir itu adalah edges CD. Minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2. Karena minus 2 lebih kecil dari 4, maka nilai pada vertex D kita ubah menjadi minus 2. Berikut adalah hasil dari pengerjaan iterasi pertama yang dapat kita lihat pada graph yang nilainya sudah berubah pada masing-masing vertex. Yang selanjutnya itu adalah iterasi yang kedua. Tetap kita menggunakan sumber vertexnya, yaitu vertex A yang nilainya sudah kita definisikan, yaitu nilai 0. Maka dengan menggunakan persamaan relaxation juga, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Karena 1 lebih besar dari minus 2, maka tidak terjadi perubahan nilai pada vertex B atau nilainya tetap minus 2. Yang selanjutnya pada edges AC, 0 ditambah minus 4, karena hasilnya minus 4, maka tidak terjadi juga perubahan pada vertex C atau nilainya tetap minus 4. Yang selanjutnya itu adalah edges BD, minus 2 ditambah 3 sama dengan 1, karena 1 lebih besar dari minus 2 pada vertex D yang kita dapatkan dari iterasi yang pertama, maka nilai minus 2 pada vertex D tidak kita ubah. Yang selanjutnya itu adalah edges CB, di mana minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2, karena minus 2 sama dengan minus 2 pada vertex B yang kita dapat sebelumnya, maka tidak terjadi juga perubahan nilai pada vertex B. Yang terakhir itu adalah edges CD, maka hasil yang kita dapat itu adalah minus 4 ditambah 2 sama dengan minus 2, maka karena minus 2 sama dengan minus 2, maka tidak terjadi perubahan pada nilai di vertex D atau nilainya tetap minus 2. Kita juga tidak perlu melanjutkan ke iterasi yang selanjutnya, yaitu iterasi ketiga, karena bagaimanapun hasilnya akan tetap sama. Maka hasil yang kita dapat atau shortest path yang kita dapat atau jalur terpendek yang kita dapat dengan menggunakan algoritma Bellman-Ford pada graf yang kita buat, yaitu pada vertex A itu nilainya 0, pada vertex B adalah minus 2, pada vertex C adalah minus 4, dan pada vertex D adalah minus 2, atau dapat kita lihat pada tabel berikut ini.